Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ibu-ibu semua sehat? Sudah lama kita nggak ketemu ibu. Semoga semua sehat ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, suara jelas? Baik, kita insyaallah saya akan menemani ibu-ibu semuanya di beberapa pertemuan. Kita membahas hal yang sederhana, begitu permintaan yang diajukan kepada saya, yaitu tentang bab fikih, cara sholat, cara wudhu, cara sholat jemaah, sholat dalam keadaan duduk, dan seterusnya. Tapi untuk hari ini, khusus hari ini, kita membahas dulu sebagai pembukaan tentang keutamaan orang yang hadir dalam majelis ilmu dan kewajiban hadir dalam majelis taklim. Maka karena ini baru pertama, supaya kita bersemangat dulu datang, nanti 2 minggu lagi kita mulai belajar bab fikih. Setuju? Oke, jadi begini Bu, ilmu itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu dunia, yang kedua adalah ilmu agama. Ilmu dunia, menuntut ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Tidak wajib semua orang. Ada satu saja orang yang bisa, yang lain tidak kena dosa. Contoh, di daerah kita ini ada satu aja orang dokter, maka yang lain tidak harus jadi dokter, karena dokter ilmu dunia. Paham? Ada satu saja orang bidan di daerah kita ini, yang lain tidak wajib jadi bidan, karena menuntut ilmu dunia itu fardu kifayah. Memandikan jenazah fardu kifayah. Tidak usah satu kampung memandikan jenazah, mengamuk mayat itu nanti. Cukup 6 orang saja yang memandikan, yang lain tidak wajib lagi. Sama dengan menuntut ilmu dunia, cukup aja 1 orang yang mengajarkan, cukup ada 2 dokter, ada 10 dokter, cukup, yang lain tidak harus jadi dokter, karena menuntut ilmu dunia hukumnya fardu kifayah. Ini beda menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain, wajib atas diri kita. Mau kita doktor, profesor, asisten rumah tangga, supir, menteri, presiden, ibu rumah tangga, siapapun kita, kaya, miskin, siapapun kita, menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Tak boleh diwakilkan, tak boleh libur, kecuali syarat dan ketentuan berlaku. Kamu aja yang pergi pengajian, nanti ceritakan ceramah ustazah itu ke saya. Nggak bisa, karena hadir dalam pengajian fardu ain.
Tidak bisa diwakilkan. Kalau tidak datang, tidak menuntut ilmu, berdosa. Karena menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Sampai sini paham? Maka karena menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain, supaya kita mudah mengerjakannya, maka luruskan niat kalau kita datang dalam pengajian. Kalau niatnya tidak lurus, maka pengajian kita akan bolong-bolong. Contoh, coba nanti ibu tanya kepada orang yang tidak hadir hari ini, tapi dia rajin pengajian. Atau ibu tanya kepada teman-teman ibu yang rajin pengajian di luar Masjid Al-Ghufran ini. Coba ibu tanya, Bu, kenapa ibu rajin pengajian? Biasanya dia akan jawab gini, awak kola tuo-tuo daripada ngango-ngango di rumah, ancak aku mau saji lai. Kita ini udah tua, daripada di rumah aja suntuk, lebih bagus ke masjid. Kalau itu yang dicakapnya, saya yakin nanti kalau masak lontong dia tak ke masjid dia. Kenapa? Karena dia ke masjid karena suntuk saja, tidak tahu mau ngapain. Ketika dia nanti tahu mau ngapain, dia nggak akan memilih masjid. Paham? Coba tanya, Bu, kenapa pengajian? Cucu dah gadang-gadang. Cucu lah gadang-gadang. Ndak ada yang kan diurus ledo. Makanya ke musaji. Beko datang cucunya ke rumah, ndak ke pengajian itu doh. Karena ada cucu. Niatnya ndak lurus. Ke masjid cuma menghilangkan suntuk aja. Lebih parah lagi, ibu kenapa datang pengajian? Oh, ndak enak saya sama ketua. Pergi ketua, balik kampung kosong masjid. Ndak lurus niatnya. Yang lebih ngeri lagi, kenapa ibu pergi pengajian? Arisan lalu untuk kocok lagi. Tekocok arisan keluar nama dia, tak datang dia lagi. Bahkan ini nggak boleh nih, ini nggak boleh nih. Ibu kenapa datang pengajian? Ingin mencari ilmu pengetahuan. Nggak juga bisa itu. Karena kalau tujuannya niatnya mencari ilmu pengetahuan, pas ibu datang ibu nggak ngerti ceramah ustadznya. Lain ujung, lain pangkal, lain tengah. Apalah kata ustadz, nggak ngerti waduh. Ancak jan pengajian lain. Ngedumel dalam hati. Besok tak mau ibu datang lagi. Kenapa? Karena pada saat itu kita ceramah mencari ilmu. Banyak orang ikut, banyak pengajian cari ilmu. Banyak orang yang ikut pengajian tak dapat juga dia ilmu. Lupa dia kajian tuh. Apa cuma kita kajiannya nak ngerti je dah, ujung-ujungnya nggak datang. Yang lebih parah adalah kenapa kau pengajian? Oh, aku pengajian karena ustadznya mantap. Ganti ustadznya, tak datang dia lagi kau. Karena tak lurus niatnya. Jadi niat pengajian bukan itu. Kita datang ke pengajian, niatnya adalah karena kita tahu itu kewajiban. Satu niatnya, lillahi. Kalau niatnya karena Allah, mau ndak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, capek nggak capek, apapun dia kita kerjakan untuk Allah. Sampai kalau kita malas kita ngomong gini, ya Allah, sebenarnya aku malas ya Allah untuk datang ke pengajian ini, tapi karena ini perintahmu aku tetap datang. Gitu dia kalau udah mengharapkan ridha Allah. Saya ceramah sudah 20 tahun. Apa ndak capek? Capek. Itu ke itu saya tahu yang dicari. Apakah saya tidak malas? Malas juga kadang-kadang. Tapi saya berpikir, ya Allah, kalaulah ini bukan perintahmu, takkan pergi ku ceramah lagi. Karena ini kewajibanmu lah aku tetap pergi. Sampai sekarang. Jadi kalau kita tahu itu kewajiban, dia kuat. Kuat dia. Banyak teman-teman saya ustadz, kenapa ustadz ceramah? Karena tidak ada yang di kerajaan dia saja. Tidak ada lagi yang mau dikerjakan. Saya yakin kalau itu niatnya lama nanti tak ceramah dia lagi. Ternyata ya, dibukanya usaha burung walet. Tak datang lagi dia.
Ngapu ada walid Ustaz jahat ya. Karena tidak duduk niatnya. Maka mulai hari ini dudukkan niat kita. Hadir dalam pengajian nih karena ini tahu ini kewajiban. Kalau kita tahu ini kewajiban, siapapun ustadznya, paham atau enggak paham, mengantuk atau tidak, capek atau tidak, datang kita ke pengajian nih bukan karena kita suka ustadznya, bukan karena pengen sekedar cari ilmu saja, bukan nganga-nganga aja, tapi ini perintah Allah Azza wa Jalla. Oke? Lah kalau harus datang masa enggak boleh libur pengajian ustazah? Boleh libur, tapi cara liburnya begini. Cara libur, dia ada 5 hukum Islam. Pertama, wajib. Kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan berdosa. Yang kedua adalah haram. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Yang ketiga adalah makruh. Dikerjakan tak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan makruh lebih baik. Yang keempat adalah sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Yang kelima adalah mubah. Mubah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan dapat pahala, dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ibu boleh tinggalkan pengajian kalau berbenturan dengan yang wajib. Pengajian wajib. Kalau dia berbenturan dengan yang wajib, silahkan ibu tidak usah datang. Misalnya ibu lagi mau pengajian, datang tamu, Assalamualaikum, sambut tamu. Kasih dia teh, kasih dia minum, libur pengajian atau terlambat, enggak apa-apa, karena tamu juga wajib. Paham? Ibu lagi mau pengajian, datang anak muntah-muntah. Urus anak dulu, terlambat atau enggak pengajian, enggak apa-apa. Untuk minggu tu aja. Paham? Ibu lagi pengajian, suami sakit, ibu tak datang karena suami sakit, karena patuh menyayangi suami juga wajib, boleh tak datang. Paham? Tapi selain itu tidak boleh. Kalau enggak wajib enggak boleh. Ibu lagi ngengkol motor, mau ke mana? Mau pengajian. Jangan pengajian lagi. Ngapa? Ke pasar kaget selawak, aduh talua murah. Enggak mau aku mau pengajian. Ustazah Nela yang penceramahnya. Saya pengen dengerin ustazah. 2 minggu lagi ustazah itu ada lagi tuh. Sementara talua murah kini aja nyo. 2 putar kalau kawan yuju yo. Enggak mau aku, kata ustazah pengajian wajib. Ustazah Nela tuh di TikTok, di YouTube berserak-serak tuh. Enggak usah lah. Kita ke telur murah aja dulu. Talua murah sore kok nyo. Ujung-ujungnya pergi ke pasar kaget, niat mau ke masjid, tak boleh, karena itu mubah. Sementara hadir ke masjid wajib. Paham? Jadi kalau kita tahu itu kewajiban, kita semangat. Tidak ada ceritanya, yuk ke masjid yuk, duluan aja lah, tidak ada lagi, karena kita tahu itu kewajiban. So boleh kita tidak datang kalau dia berbenturan dengan yang wajib. Paham? Pertama tadi hukumnya. Yang kedua luruskan niat. Yang ketiga boleh libur dengan alasan yang wajib-wajib aja. Sedangkan ustadz ceramah di depan, ibu tidak dianjurkan baca Quran di belakang. Mendengarkan ustadz hukumnya wajib, sementara baca Quran hukumnya sunnah. Baca Quran saja tidak dianjurkan. Fokus dulu mendengarkan ceramah, apalagi bercerita. Sama ketika terdengar suara azan, tutup Qurannya, jawab azan. Azan, baca Quran aja tidak dianjurkan, apalagi bercerita. Nah pertanyaannya adalah, oke ustazah, kami mau datang pengajian, oke. Tapi apa yang kami dapat kalau kami datang pengajian? Ada beberapa hadis, keutamaan orang hadir dalam pengajian. Yang pertama, dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang memudahkan langkahnya datang dalam pengajian, siapa yang happy, bahagia, ceria, senang, happy hadir dalam pengajian, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga.
Ibu gampang dari rumah datang ke Gufron ini, nanti gampang juga ibu jalan masuk surga. Karena masuk surga tuh banyak ranjaunya. Pas mau masuk, baru hidungnya yang masuk, datang kawan. Hoi, jangan masuk dulu. Ngapa? Kau punya utang dulu sama aku. Ganti, tidak jadi. Pas mau masuk, woi jangan dulu, ngapa? Kau kemarin di dunia gosipkan aku, ndak jadi. Masuk surga itu harus bayar. Bayar masuk surga dengan amal. Salah satunya datang ke pengajian, syaratnya happy, senang, bahagia. Kalau ndak bahagia ndak dapat surga. Lah hari Selasa lo lihat. Mengaji saya taruh. Enggak happy, enggak dapat. Masuk surga itu ada cara susah, ada cara mudah. Cara susahnya pakai duit. Rasulullah pernah bersabda, "Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Jadi ibu kalau ada duit, buat ada uang, maka ibu coba bangun masjid. Ketika ibu bangun masjid di dunia, Allah akan buatkan untuk ibu rumah di surga. Masalahnya masuk surga dengan uang butuh modal. Bagaimana bangun masjid kita? Sulit misalnya. Maka ada cara masuk surga tanpa modal, yaitu datang dalam majelis ilmu, happy, senang, bahagia, masuk surga. Amin. Yang kedua, orang yang datang dalam majelis ilmu, kalau dia mati dalam pengajian, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Jadi kita pengen mati syahid, jangan pengen masuk neraka. Kalau bisa kita ndak usah mampir ke neraka. Ini ada jemaah saya bertanya, Ustazah, iya, semua orang Islam tuh masuk surga kan? Iya, emangnya kenapa Bu? Oh, jadi semua orang Islam tuh masuk surga. Iya Bu, emangnya kenapa? Oh, jadi cuman dicuci aja nyokan di neraka. Nyo katanya. Nah, dan neraka itu nyo. Neraka itu ngeri. Saya jelaskan 3 neraka, bagian neraka. Yang pertama adalah pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka cuman Abu Thalib, paman Rasulullah, mati dalam keadaan kafir, tapi Rasulullah menolongnya. Akhirnya dia tak masuk, dia cuma di pintu aja, tapi tetap kena siksa. Bagaimana siksa di pintu neraka? Dipasang trompa mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu. Yang kedua adalah di dalam neraka. Siapa orang yang berada dalam neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa. Nah, itu di dalam. Yang sinyo tadi itu dalam. Dan yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapa orang yang berada di keraknya api neraka? Satu, orang Islam yang berdosa. Berdosanya karena apa? Karena syirik. Mati dalam keadaan berzina dan mati bunuh diri. Nah, itu adalah di kerak-keraknya api neraka. Dan siapa orang-orang, apa rasanya kalau berada di kerak-keraknya api neraka? Tabbas yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'arna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Sayasla naro zatal lahab. Dia akan mengambil kayu api, dia pikul ke punggungnya, dia bakar dirinya sendiri. Fiji diha hablum bim masad. Dia ambil kayu api, dia gantungkan ke lehernya untuk membakar dirinya sendiri. Itulah gambaran di keraknya api neraka. Dan ingat, 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Jadi jangan berpikir masuk neraka, berpikirlah masuk surga sampai hisab. Salah satunya kejar mati syahid. Apa itu mati syahid? Mati dalam keadaan majelis taklim, meninggal saat baca Quran, meninggal saat ke masjid, meninggal saat sholat, meninggal dalam keadaan berwudu. Maka jaga wudu 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Orang yang mati dalam keadaan berwudu maka matinya mati syahid.
Tapi sholat tidak bisa wudu aja, sholat subuh tidak bisa. Kita usahakan mati syahid. Caranya banyak-banyak melakukan kebaikan. Jadi gini, ibu pernah dengar bahwa ada orang yang meninggal sesuai dengan kebiasaannya? Pernah dengar? Kenapa ada orang yang cakap seperti itu? Karena meninggal itu memang tergantung kebiasaan kita, itu kebanyakan. Ibu mesti tahu konsep peluang. Coba pelan-pelan. Orang yang rajin keluar rumah pakai motor, tiap hari keluar rumah, lebih berpeluang mendapatkan kecelakaan dibanding orang yang di rumah saja. Betul? Maka konsep peluang, orang kalau rajin datang majelis taklim, kemungkinan dia meninggal dalam majelis taklim lebih besar dibandingkan orang yang cuma di rumah. Ya dong? Orang yang rajin sholat, puasa, zakat, rajin zikir, rajin baca Quran, kemungkinan lebih besar dia meninggalnya di situ daripada orang yang suka tidur-tidur aja. Jadi banyakkan melakukan kebaikan. Jangan pagi ngangak-ngangak, siang ngango-ngango, sore ngalai-ngalai, malam ngangak-ngangak, lu balik ngangak meninggalnya beko. Bu, matinya dari Allah. Tapi cara matinya kita yang usahakan. Contoh, besok kita misalnya na'udzubillah meninggal jam 1 siang. Takdir kita besok meninggal jam 1 siang. Tapi kayak mana cara meninggalnya kan kita yang tentukan. Kita yang usahakan. Kalau besok kita lagi karaoke, maka meninggalnya lagi karaoke, betul? Kalau besok kita lagi majelis taklim, maka meninggalnya lagi majelis taklim. Makanya kurangi kebiasaan yang tak baik, karena jangan-jangan itu jadwal mati kita. Makanya keluar rumah tuh tutup aurat. Jangan pakai baju KTB. Jemur pakaian pakai KTB, daster bolong. Dipatok sama ular, top mati. Nah, buka aurat kan gitu kan. Makanya ke mall tuh jangan lama-lama betul. Di mall matinya nanti. Boleh ke mall? Boleh, tapi jangan lama-lama. Saya kalau ke mall tak pernah lama. Saya parkir di luar. Saya jarang parkir di dalam. Kalau di dalam ngantri macetnya luar biasa. Nanti saya buru-buru ke mall, saya beli apa yang saya mau, saya cepat keluar. Kenapa sih tak mau lama-lama dalam mall? Takut matinya di situ. Makanya kakak kandung saya pernah bilang, mau tengok kapan Nela ini cemberut, ajak dia ke mall. Masam langsung muka saya tak bisa lambat-lambat jalan kalau dalam mall. Saya pengen cari barang yang saya mau beli, bila perlu saya cek dulu, saya telepon tokonya, ada tinggal angkut barang, lalu kemudian saya makan, saya keluar. Makanya jangan berjoget-joget juga lagi. Meninggal saat berjoget. Yang lalu biarlah berlalu. Ya kan? Nah, sudahlah kita nikmati dulu-dulu. Kita pengen meninggal tuh dalam keadaan baik. Senam indoor dalam ruangan sesama wanita. Senam di tempat umum, berjoget nggak bisa. Nanti nampak oleh laki-laki. Kita menari, maka akan kelihatan bentuk lekukan badan kita. Sambil kita bergoyang, nggak boleh. Kalau senam indoor. Sudahlah cukuplah. Ini usia udah berapa ini? 50, 60. Sudah lewat sudah. Kan sudah puas. Yang lalu biar berlalu. Ustazah ini kok keras sekali. Saya cuma mengingatkan saja. Meninggal itu waktunya Allah yang tentukan. Cara meninggalnya kita yang usahakan. Kok tegang semua? Oh, sudah. Seram. Kalau ada laki-laki tidak bisa. Tidak bisa. Bergoyang itu. Di rumah sih lah masing-masing lagi. Atau cari indoor. Cari instruktur wanita. Oke?
Pikirkan solusinya ya. Terakhir, orang yang hadir dalam majelis ilmu, insya Allah dia akan didoakan oleh malaikat Allah. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah dia ya Allah. Bayangkan, malaikat mendoakan kita kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dicintai. Bu, orang yang dicintai oleh Allah, insya Allah Allah akan beri apa yang dia mau. Ibu sayang dengan cucu, sayang dengan cucu. Kalau seandainya cucu minta gulu-gulu cucu, ibu belikan. Tapi kalau dia minta handphone, ibu belikan enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak cocok buat dia. Allah kalau sayang dengan kita gitu juga. Semua yang kita minta sebenarnya Allah pengen kasih. Tapi kadang-kadang Allah tidak kabulkan doa kita. Kenapa? Karena enggak cocok buat kita. Tapi orang-orang yang Allah sayang biasanya Allah selalu kasih nikmat. Enggak kok ustazah. Katanya orang beriman banyak ujian. Betul. Allah itu kalau berikan ujian kepada hambanya, Allah itu pengen lihat, kamu ini taat ya sama saya. Kira-kira kalau gua kasih ujian, lu masih tetap setia enggak? Itu maksudnya, Bu. Jadi semakin kita ada di ujian, semakin kita tingkatkan ibadah. Buktikan kepada Allah kalau kita setia. Sama dengan suami ibu, udah menafkahi ibu 30 tahun. Suatu ketika dia PHK, tetap setia enggak? Kalau dia setia, kalau ibu setia, ibu lulus. Kalau tak setia, berarti tak lulus. Kadang-kadang Allah itu ditariknya nikmat, disusahkannya orang-orang beriman. Allah itu pengen bermesraan dengan orang yang beriman, ingin membuktikan kesetiaan orang-orang yang beriman itu. Itu maksudnya konsep ujian. Maka jangan ibu ngomong, semakin aku sholat, semakin banyak ujian hidupku. Sama dengan ibu ngomong sama suami, bang semakin dekat denganmu pening kepalaku. Itu sama dengan itu, mirip-mirip. Kan ada orang suka ngomong gitu ya. Semakin kita banyak tahu, semakin banyak diuji. Itu sama dengan semakin dekat dengan abang, bang semakin susah hidupku. Coba apa rasanya gitu kan. Jadi nggak kayak gitu. Dengan Allah makin kita dekat makin diuji, karena Allah ingin kita tetap bertahan dalam kesetiaan kepadanya. Maka kalau kita diuji, katakan kepada Allah, ya Allah, Engkau uji saya untuk menengok kesetiaan saya tetap akan beriman apapun kondisi nasib saya. Itu harusnya. Insya Allah. Nah, yang kedua, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah dosa dia ya Allah. Dosa kita kan banyak. Nggak banyak lah ya. Dosa ibu kan tidak banyak-banyak kali, dikit aja kan. Dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit gosip, ya kan? Dikit-dikit nyakitin orang, dikit-dikit marah-marah, kan dikit aja. Maka dosa itu insya Allah akan Allah maafkan dengan kita majelis taklim. Dan yang terakhir, Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka ya Allah. Kalau kita bertaubat, Bu, kita itu bertaubat sepanjang waktu. Bertaubat itu menyesali yang terjadi, berjanji tidak melakukan lagi. Ustazah saya taubat tapi melakukan lagi, saya taubat melakukan lagi, saya taubat melakukan lagi. Gini, kalau kita punya taubat, kita taubat dalam hal apa? Oke, kita menipu, kita berjanji tidak mengulang lagi, kita tidak mau menipu. Nah, itu taubat. Kita sesali yang terjadi, kita isi dengan ibadah sholat sunnah, kita isi dengan ibadah. Besok kan kita melakukan lagi dosa, tapi kalau bisa jangan nipu lagi. Kan sudah taubat dari menipu, jadilah dosa lain lagi. Itu enggak ya, enggak gitu maksudnya. Tapi ya kayak gitulah, Bu. Orang yang bertaubat bukan berarti tidak berdosa loh. Orang yang bertaubat melakukan dosa juga. Mana ada manusia selama-lamanya baik, emang malaikat? Cuman setidaknya kalau kita bertaubat, dosanya jangan itu-itu terus. Salah satu kali nggak apa-apa. Salah berkali-kali yang tak boleh. Kita ribah, kita bertaubat dari ribah, menyesali yang terjadi, mengisi hari dengan ibadah, berjanji tidak berghibah. Besok dosanya yang lain lagi. Jangan ribah dan jangan naik tingkat ke fitnah. Sama aja ndak itu ya. Jadi kita bertaubat itu bukan berarti kita tidak berdosa. Orang bertaubat itu berdosa juga dia. Dia punya salah juga, tapi setidaknya tidak lebih berat dibanding dosa yang lalu. Insya Allah
Kalau dilakukan lagi ndak taubat nama tu dah. Itu hanya menyasar sebantajo tu. Okey? Nah, yuk kita simpulkan. Satu, jangan panjang-panjang betul, panjang kali pula ditanya sama anak apa ceramah ustazah. Ndak jale doh, penting biru bajunya. Itu pula nanti kan. Nah, yang pertama, majelis taklim hukumnya fardu ain. Yang kedua, luruskan niat karena Allah saja. Yang ketiga adalah orang yang hadir dalam majelis taklim boleh libur kalau benturannya adalah yang wajib-wajib. Kemudian selanjutnya, orang yang hadir dalam majelis taklim digampangkan masuk ke dalam syurga. Kemudian didoakan oleh malaikat, ya Allah cintai dia, ampuni dia, terima taubatnya. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang hadir dalam majelis taklim, insyaallah kalau dia mati dalam keadaan syahid, amin, maka datanglah dalam majelis taklim. Ibu ni apalah susah, cuman jamaah itu gampang. Kalau kami ini sebagai ustaz-ustazah, kami baca buku bahasa Arab, kami artikan ke bahasa Indonesia, kami baca tafsirnya, kami masukkan ke kepala, kami bumbu-bumbu masak-masak dalam otak, kami keluarkan sesuai dengan bahasa yang sesuai dengan jemaah, supaya bisa ceramah kayak gini. Prosesnya panjang, mulai dari mengartikan, menganalisa, masukkan ke otak, dikeluarkan dengan bahasa kayak gini, panjang prosesnya. Sementara jemaah apa? Cuman datang, duduk, angguk-angguk sikit, pulang. Apalah payahnya? Nah, jadi datanglah mengangguk sajalah. Nah, ya kan? Nio kemana? Ni mengangguk. Ustazah saya tu kantuk datang dalam majlis taklim. Ngantuk tu enggak apa-apa. Silahkan aja. Jangan-jangan pas mengantuk turun hidayah. Kan enggak tahu kita kan? Saya memaklumi seandainya ada jemaah yang ngantuk, walaupun saya jarang nengok jemaah saya ngantuk. Ya saya salut kalau ada jemaah ngantuk, saya salut. Dari pagi subuh dia bangun, buat sarapan, memasak, mencuci, nyetrika, sore-sore pengajian datang juga dia walaupun terkantuk. Itu kan mantap itu. Ya, jadi ngantuklah. Enggak ya. Oke, demikian dari saya. Semoga bersemangat hadir, tetap harus datang walaupun dengan terpaksa karena kita tahu ini kewajiban. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب.